Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat ya. Kembali lagi dengan saya Abis Senara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan belajar membuat website profile company toko kue sederhana dengan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Itu sebuah website yang memberikan gambar tentang suatu perusahaan seperti visi misi, produk atau layanan, domisili, dan sebagainya, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan juga penjualan dari perusahaan tersebut. Untuk tampilannya itu seperti ini ya, sederhana aja. Dan navbar, banner ya, lalu menunya, menu kuenya, lalu about, dan ini ada domisili ya atau alamat ya. Kalau kita klik sini nampil map. Nah gini ya. Kita klik sini, arah ke menu ya. Klik di sini, tampil dari detail menunya. Untuk kotak pencarian, ini untuk shopping cart ya, keranjang belanja. Oke, kita langsung buat aja. Kita buat folder baru. Saya kasih nama Cake Strip Store. Ini kita buka di text editor ya. Kita buat file baru. Saya kasih nama index.html. Bikin aja tanda seru ya. Sini saya kasih nama Cake Store Delicious. Saya ketikin di sini. Halo semua gitu aja ya. Kita cek aja dulu. Saya buka pakai live server ya. Sudah tampil ya. Kita balik lagi. Sekarang kita ganti. Saya buka tag nav. Dalamnya saya buka tag div, saya kasih kelas navbar. Isinya saya buka tag div lagi, saya kasih kelas navbrand. Ini untuk logo atau nama toko ya. Di sini saya kasih H2. Nama tokonya itu Delicious ya. Kalau teman-teman gak suka silahkan diganti aja ya. Saya buka tag UL. Saya kasih kelas nav menu. Lalu saya kasih ID menu bar. Ini untuk menunya ya. Isinya saya buka tag LI. Saya buka tag A ya. Hrefnya nanti kita arahin ke elemen yang kita kasih ID home. Isinya home. Saya copy 4 ya. Kedua kita arahin ke elemen yang ID-nya menu. Teksnya menu. Yang ketiga untuk about. Teksnya about. Yang terakhir kontak. Teksnya kontak. Kita save dulu. Sebut elemen satu lagi. Di navbar itu ada 3 bagian ya. Satu navbrand nama toko, lalu nav menu untuk menu barnya, dan satu lagi untuk nav button ya, untuk kotak pencarian dan keranjang belanja. Saya buka tag div, saya kasih kelas nav button. Sini saya buka tag A. Harapnya saya kasih pagar aja. Lalu ID-nya button find.
Ini isinya saya kasih cari ya. Ini sementara aja. Nanti kita ganti pakai icon. Jadi kita bisa ngeliat elemennya aja. Saya buka tag A lagi. Saya kasih kelas button card. Lalu ID-nya button card. Ref-nya pagar. Ini saya kasih card gitu aja. Sementara. Save. Kita lihat ya. Nah gini. Sekarang kita atur CSS-nya ya. Ketikin link, lalu CSS. Nama filenya style.css ya. Sekarang kita buat nih file ini. Style.css. Kita save dulu ya. Kita panggil selector universal ya. Kita bersihin dulu CSS bound browser. Marginnya 0. Paddingnya 0. Text decorationnya none. Lalu box sizing, border box. Save. Lihat. Nah, udah berubah. Sekarang kita atur fontnya ya. Saya mau pakai Google Font. Tikin aja di sini. Google Font. Pilih ini ya. Font yang saya pakai itu namanya Nunito. Kalau teman-teman nggak suka silahkan pakai yang lain ya. Klik di sini. Klik di sini. Pakai import ya. Saya copy. Save ya. Kita cek udah berapa belum. Nah, belum ya. Kita belum atur fontnya soalnya. CSS-nya. Ini saya close ya. Ini biar enak kita split aja. Split right. Nah, ini saya hapus. Saya close. Kita buka tag body. Lalu di sini kita atur font family. Font family kasih Nunito. Kita kasih lagi sans serif. Save. Kita lihat berubah enggak? Nah, udah berubah ya. Sekarang kita atur nih ya navbarnya. Kasih nav ya parentnya. Lalu kelasnya navbar. Displaynya flex biar dia horizontal ya. Lalu kita atur justify kontennya, space between, max width-nya saya kasih 1150 pixel, marginnya auto biar ke tengah ya. Ini ke tengah secara horizontal. Kita kasih lagi line item center, ini ke tengah secara vertikal. Kita atur tingginya height 80 pixel. Save. Kita lihat. Nah gini ya. Sekarang kita atur nih navbarnya ya. Saya kasih komentar dulu ya. Style navbar dan childnya ya. Di sini kita panggil navbar navbrand H2. Kita atur ini.
font size nya 35 pixel, font weight nya saya kasih 700, lalu colornya saya kasih, ini warnanya kuning kecoklatan ya, C7 8A3B. Nah ini ya, save ya, kita lihat. Nah gini, kita atur sekarang ini nav menu ya. Nav menu LI, displaynya inline block biar dia horizontal ya. Lalu marginnya kita atur jaraknya ya, atas 15 pixel, 20 pixel itu kanan kiri ya, lalu bawahnya 0. Save, kita lihat. Nah gini, sekarang kita atur warna teks ya sama ukurannya ini. Nav menu LI A, kita atur tag A nya ya, font weight nya 600, font size nya saya pakai large, lalu colornya ini agak abu-abu ya, 504 E4E. Nah, ini ya, save, kita lihat. Nah gini, terus saya pengen ketika di hover nih menu ini dia ada animasi garis ya. Di sini kita pakai pseudo element. Nav menu LIA after, kontennya kosong ya, displaynya block, border bottom 2 pixel, solid, warna saya pakai warna yang ini ya. Nah ini padding bottom 7 pixel, save ya, kita lihat dulu hasilnya. Nah gini ya, dan ini ntar kita hilangin dulu ya, begitu di hover baru dia muncul lagi, dan munculnya juga nggak semua nih, cuma setengah aja. Hilanginnya kita pakai transform ya, kita perkecil scale X 0, nanti ketika muncul kita kasih transisi 0,2 second linear. Sini kita atur hovernya, menu LIA hover after, transform, kita tampilin pakai scale X lagi, scale X 0,5, save. Nah hilang ya, kalau kita hover muncul dia gini ya. Nav menu sudah, sekarang kita turunin nav button ya. Pertama ini kita ganti dulu ya pakai icon ya,
close aja, kita buka baru. Ketik di sini font awesome. Pertama kita perlu CDN-nya ya. Buka di tab baru aja. Ini kita ambil yang paling baru ya. Klik di sini. Kita taruh di sini. Paste. Sekarang kita balik lagi. Udah, kita close saja. Ke sini. Ke tab baru. Kita icon. Tekin di sini search. Link free ya. Saya pakai yang ini. Klik, kita copy. Nah, ini ya. Kita hapus. Pas di sini. Satu lagi untuk yang keranjang belanja. Bikin card. Saya pegang ini. Klik, kita copy. Kita hapus. Paste. Save. Kita lihat sekarang. Sini. Nah, ada berubah ya. Sekarang kita atur nih. Bikin navbar, nav button, doa. Nah, yang ini ya. Kita atur warnanya ya. Color. Semua warnanya itu merah tua ya, kayak merah hati gitu ya. 8E1537. Nah, ini ya. Kita atur marginnya. Atas bawahnya 0, kanan kirinya 7 pixel. The font size-nya large. Save. Ada berubah ya. Ya. Ketika di over, saya mau warnanya berubah nih, jadi biru ya. Navbar, nav button A, over. Colornya itu nih 0D4C92. Nih ya. Save. Kita cek. Nah, berubah ya. Ini. Nah, keempat warna ini sama yang hovernya ya. Bakal kita pakai berulang-ulang ke depannya. Jadi lebih bagus kalau kita buatin variabel ya. Ke atas ya. Kita di atas. Bikin di sini root. Kita buat variabelnya begini ya. Strip atau dash ya. Yang pertama saya kasih nama primary color. Primary ini yang kuning kecoklatan ya. Nah, ini kita copy. Yang kedua saya kasih nama text color. Ini ya. Nah,
copy, yang ketiga saya kasih nama button color. Button color yang ini. Terus satu lagi saya kasih nama secondary. Warnanya yang biru tadi ya. Yang ini. Copy. Sekarang ini kita ganti yang tadi. Kita ganti. Bikin var. Kita pakai yang primary. Ini var. Kita pakai yang ini, text color. Iya. Var primary. Ini var button color. Var secondary. Save. Nah, nggak berubah ya. Nah, oke. Kita ke tag nav ya. Saya kasih posisinya sticky. Biar kalau layarnya digulung, dia posisi tetap di situ. Lalu topnya 0. Saya kasih lagi z index. Biar posisi di atas ya. Saya kasih 2. Saya kasih border bottom go pixel solid. Lalu untuk warnanya saya pakai RGBA ya. Rednya 255, greennya 255, bluenya 255, lalu opacity-nya 0,15. Save. Cek, belum kelihatan ya. Biar kelihatan saya mau kasih box shadow. Box shadow horizontalnya 0, vertikalnya 3 pixel, lalu blurnya 10 pixel. Warnanya saya pakai RGBA. Rednya 0, greennya 0, bluenya 0, opacity-nya 0,2. Save. Nah, ada kelihatan. Saya kasih lagi background color ya, white. Save. Sekarang kita atur responsifnya ya. Saya kasih komentar responsive mobile. Ini untuk mobile. Untuk desktop silakan kalian buat ya. Media, max width-nya 567 pixel. Kasih komentar, ini untuk navbar gitu ya. Kita panggil tag nav, lalu kelasnya navbar. Atur paddingnya atas bawah 0, kanan kiri 10 pixel. Save.
nggak rapet ya. Sekarang kita atur nih nav menu ya, saya mau geser ke kiri nih, kita panggil navbar ya, pas navbar lalu nav menu, posisinya saya kasih fix, lalu height nya 100%, width nya 50%, lalu topnya 80 pixel. 80 pixel diambil dari tinggi ini ya, navbar ini ya, tinggi 80 pixel nih. Lalu background color saya mau agak gelap ya, kita save dulu. Nah gini ya, sekarang kita atur nih tulisannya ya, saya pengen warna putih nih. Nah ini navbar, nav menu A, colornya white, save. Nah jadi putih. Sekarang kita buat ke bawah ya, nav menu LI, displaynya lock, turun. Kita atur ini hovernya ya, nav menu LIA after, kita atur sudah elemennya, saya kasih property transform origin, saya kasih left, save. Kita lihat, nah dari kiri ya, cuma ini kepanjangan nih, kita kecilin. Nav menu LIA hover after, scale X kita kecilin jadi 0,25, save. Kita lihat, nah segini ya. Sekarang kita buat tombol untuk nampilin dan nyembunyiin menu ini ya. Saya menaruh itu di sini nih. Nanti kita pakai icon aja. Jadi kita ke sini, nav print ya. Kita buka tag A. Saya kasih pagar aja. Kita kasih kelas button menu. ID-nya button menu. Untuk ikonnya bikin di sini bar. Nah, pakai ini ya. Copy sini ya. Paste, save. Kita lihat. Nah, muncul ya. Sekarang kita atur nih. Kita ke atas. Sini ya. Navbar. Navbrand. Kita atur. Ini ya.
displaynya flex, line item center, save. Kita lihat, nah gini ya. Sekarang kita atur warnanya ya. Brand, button menu. Colornya saya pakai primary, lalu margin right 3 pixel, font size nya 21 pixel. Kita lihat, nah gini ya. Pertama tombol ini kita hilangin dulu ya. Jadi di layar PC atau laptop dia nggak tampil ya. Begitu di layar mobile baru ditampil. Kita kasih displaynya dan save, hilang ya. Begitu di layar mobile baru kita tampilin. Brand, button menu, displaynya block, save. Nah, baru muncul lagi ya. Pertama menu ini kita sembunyiin dulu ya. Caranya saya geser ke kiri ya. Sini left-nya minus 100%. Lalu supaya nanti ketika tampilnya smooth ya, nggak instan, saya kasih transisi 0,5 second. Save. Nah, hilang ya. Sekarang kita aktifin tombol nih. Supaya kalau diklik, dia tampil menunya. Begitu diklik lagi, hilang ya. Nah, di sini kita pakai JavaScript. Ke bawah ya. Script, src, script, .js. Sekarang kita buat file ini ya. Script.js. Kita tes dulu ya. Saya ketikin alert. Tes. Save. Nah, muncul ya. Saya hapus lagi. Pertama kita tangkap dulu elemen yang kita perluin. Kita perluin itu ini ya, nav menu sama button menu. Cons, saya kasih nama nav menu sama dengan dokumen query selector, panggil kelasnya nav menu. Saya copy aja ya. Ini namanya button menu. Ini kita panggil ID-nya ya. ID-nya tadi button menu. Kita cek. Ini ya button menu ya. Sekarang kita buat eventnya. Button menu on click sama dengan saya pakai arrow function ya. Prevent default supaya dia nggak pindah halaman ya.
Lalu kita ambil elemen nav menu, kita buat kelas, kasih toggle, nama kelasnya aktif. Jadi kalau diklik muncul, kalau diklik lagi dia hilang ya nav menunya ya. Save. Sekarang kita buat nih kelas aktifnya. Kita ke bawah sini ya. Navbar, nav menu, saya kasih kelas lagi aktif ya. Oh, di sini nggak ada spasi teman-teman. Lalu kita geser ya, kita tampilin. Kita kasih left-nya 0. Ternyata kan minus 100% ya. Ini ya, sekarang kita tampilin 0. Save. Kita lihat, klik. Nah, tampil ya. Klik lagi, hilang dia. Klik lagi, tampil. Klik lagi, hilang. Sekarang saya pengen, kalaupun diklik di luar sini, ini hilangnya teman-teman. Ini kan nggak hilang nih. Hilangnya kalau klik di sini ya. Kalau klik di sini nggak hilang. Nah, saya pengen hilang nih. Kita tambahin lagi eventnya ya. Sini. Tikin. Dokumen. Add event listener. Eventnya klik. Lalu kita kasih error function. Ini ya. If not button menu contains a target, berarti kalau bukan button menu yang diklik dan bukan nav menu yang diklik, maka kita sembunyiin nav menunya ya. Caranya kita buang kelas aktifnya. Nav menu class list remove. Kita buang kelas aktifnya. Save. Kita tes sekarang ya. Klik, tampil, klik, hilang. Klik, kita klik keluar. Nah, hilang ya. Keluar lagi, hilang. Kita klik di sini, kayak hilang dia. Kalau di sini hilang. Kita besarin. Hilang ya tombolnya ya. Kecilin lagi. Muncul ya. Navbar sudah, sekarang kita lanjutin ke banner ya, atau hero image. Saya buka tag main ya. Saya kasih ID home. Saya buka tag div. Saya kasih kelas container. Nah, di sini saya masukin gambar ya. Kita cari gambarnya. Ketikin aja di sini free pick ya. Saya biasa cari gambar di sini. Kanan. Di sini ketik aja roti. Di sini pilih foto. Lalu lisensinya pilih free ya. Kita cari gambarnya. Saya pakai ini ya.
Nah, di sini ada keterangannya, lisensinya free ya. Download, saya pilih gambar yang ini aja ukurannya. 799 x 1000 pixel. Nah, sudah ya, sekarang kita cek di folder download. Di sini folder download. Nah, ini filenya ya. Nah, ini gambar tadi. Kita cut, Ctrl X ya. Kita balik lagi. Ke sini. Di sini saya buat folder baru. Saya kasih nama image. Paste sini ya gambarnya tadi. Ini saya rename ya. Saya kasih nama banner. Kita balik lagi. Sini saya buka tag img. Searchnya kita arahin ke gambar tadi ya. Image banner. Save. Alt nya saya kasih gambar banner. Saya buka tag div, saya kasih kelas tagline. Saya buka tag p, saya kasih kelas tag. Isinya kue enak dan sehat. Saya buka tag H1. Isinya nikmati kue dan roti bercita rasa tinggi. Saya buka tag P lagi, saya kasih kelas deskripsi. Saya kasih lorem 12. Di bawahnya saya buka tag A ya, ini buat tombolnya. Harapnya saya kasih pagar. Saya kasih kelas button order. Tapi ini UI aja ya. Isinya teksnya order now. Save, kita lihat ya. Nah, ini tampil ya. Sekarang kita benerin. Kita balik lagi. Sini ya. Saya kasih komentar style banner. Atau hero image ya, sama aja ya. Saya panggil tag main ya. Saya mau kasih background color. Warnanya EFF. Tinggal pagar ya. Saya buka tag main lagi. Kita ke kelas container. Saya kasih property max width ya. 1150 pixel sama yang di atas ya. Displaynya flex. Marginnya auto. Biar ke tengah ya. Ada paddingnya. Atas bawah 20 pixel, kanan kirinya 0. Lalu saya kasih gap ya. Saya kasih gap 40 pixel. Setelah lagi height. Tingginya ini sepenuh layar ya, tapi kita kurangin dengan navbarnya. Panggil fungsi calc ya. 100 VH, ini tinggi layar ya, dikurang navbar 80 pixel. Save, kita lihat
Nah ini masih ada backgroundnya teman-teman ya. Ini nggak bagus nih, saya mau buang backgroundnya. Kita ke sini, teman-teman bisa ketikin remove bg. Ini website penyedia layanan hapus background ya. Untuk yang free ada batasannya ya, tapi kita bisa pakai. Nah ini ya, kita tinggal drag aja. Kita balik lagi, nah ini gambar yang tadi. Kita drag aja ya. Taruh sini. Sudah, kita download. Untuk yang free maksimal segini ya. Kita balik lagi ke download ya. Kita cut. Paste sini. Sekarang kita bener. Image, nah yang ini ya. Save. Kita lihat sini. Nah, udah hilang ya backgroundnya ya. Sekarang kita atur CSS-nya. Kita ke tag main lalu img. Width-nya 60%. Save, kita lihat. Kebanyakan ya. Kita kasih 45. Save. Nah, cukup ya. Sekarang kita atur main tagline. Margin topnya 70 pixel. Padding right-nya 20 pixel. Save. Nah gini, sekarang kita atur ini tag-nya ya. Tagline, tag. Font size-nya 20 pixel. Kita atur juga ketebalannya. Font weight kasih 700. Lalu colornya saya pakai var secondary. Ini saya kasih lagi margin bottom 20 pixel. Save. Nah gini, sekarang kita atur ini. Tagline H1. Font size-nya 50 pixel. Font weight tebelan ya 700. Colornya var secondary. Lalu saya kasih line height 60 pixel. Margin bottom 30 pixel. Save, kita lihat.
lebaran ini ya, tapi ini saya tambah lagi nih. Nah ini jadi 60%. Save. Nah segini ya. Sekarang kita atur nih deskripsinya ya. Tagline, deskripsi, margin bottom 40 pixel, lalu line height 20 pixel. Sekarang kita atur tombolnya ya. Tagline, button order. Ini ya. Background color pakai var, button color. Lalu colornya untuk warna teks ya, white. Lalu paddingnya atas bawah 14 pixel, kanan kiri 17 pixel. Kita atur lagi border radius biar nggak tajam, 20 pixel. Font weight, tebelannya 600. Lalu kursornya pointer. Kita lihat. Ini saya tambah ini. Lorem 15. Save. Kita lihat. Nah gini ya. Sekarang kita atur responsifnya. Sekarang kita atur ya. Komentar dulu, style banner. Kita ke tag main, lalu ke kelas container. Yang ini kita atur ya. Displaynya kita ubah jadi block, ternyata kan flex. Widthnya 100%. Padding atas 0, kanan kiri 10 pixel, bawah 30 pixel. Text line-nya center di tengah. Lalu height-nya 100%. Save. Kita lihat gini ya. Kita benerin lagi. Sekarang kita atur tagline-nya. Main tagline. Padding bottom 10 pixel. Margin top-nya 10 pixel. Save. Naik ya. Kita atur tagnya sekarang. Tagline tag. Font size. Ukuran hurufnya 18 pixel. Lalu margin bottom 10 pixel. Kita atur juga tagline H1. Font size 40 pixel.
line height 45 pixel, margin bottom 20 pixel. Save, cek. Nah gini ya. Sekarang kita atur nih deskripsinya. Tagline, deskripsi. Font size 15 pixel, margin bottom 30 pixel. Save. Sekarang ini gambarnya mau saya tambahin. Main image width jadi 70%. Save. Nah gini ya. Nah, banner sudah, sekarang kita lanjutin ke menu ya. Kita buka text section. Saya kasih ID menu. Kita buka tag div, saya kasih kelas container. Tag P, saya kasih kelas title, judul ya. Teksnya our menu. Saya kasih tag H2. Teksnya menu delicious kami. Save. Kita cek dulu. Nah ini udah keluar ya. Sekarang kita atur CSS-nya. Komentar, style menu. Kita ke ID menu ya. Lalu kelasnya container. Yang ini kita atur ya. Max width 1150 pixel. Lalu margin to, lalu paddingnya atas 40 pixel, kanan kiri 0, bawah 60 pixel. Lalu kita ketengahin, kasih property text line. Save. Nah sekarang kita atur nih title-nya ya. Menu title, font size 20 pixel, font weight tebalannya 700, margin bottom 20 pixel, lalu colornya var primary. Kita atur H2 nya ya, menu H2. Kita atur ini ya, font size 50 pixel, margin bottom 40 pixel, font weight 700, lalu colornya var, saya pakai secondary.
Save. Lihat. Nah, gini ya. Sekarang kita buat elemen menunya ya. Buku tag div, kelas gallery. Buku tag div, kelas cut. Nah, di sini kita perlu gambar ya. Kita ke free pick lagi. Ini close aja. Saya ketikin di sini roti coklat. Saya mau pakai yang ini. Download. Saya pilih yang ini ukurannya ya. 1000 x 667 pixel. Kita ke download. Ini. Tekan Ctrl X. Kita balik lagi. Paste. Kita ubah namanya jadi menu. Sekarang kita tampilin. Kita buku tag image, src nya kita arahin ke folder image, ke menu.jpg ya. Lalu alt nya gambar menu. Save. Coba kita lihat dulu tampil nggak. Nah, tampil ya. Gede bener. Kita kecilin dulu. Saya kasih width dulu ya. Ini sebentar aja. Nanti kita pindahin ke CSS. Width-nya 300. Nah, udah kecil. Sekarang saya menambahin info menunya ya. Saya buka tag div, saya kasih kelas menu info. Isinya H3, lalu nama menunya roti coklat. Saya kasih teks span, isinya harga menunya, harga produk ya, misalkan 10.000. Saya buka tag div lagi, saya kasih kelas menu info rating. Saya buka tag A, href-nya pagar aja. Saya kasih kelas cut menu. Ini tombol untuk masukin ke keranjang belanja ya. Isinya saya mau pakai font awesome ya, icon. Bikin aja cart. Saya pakai yang ini ya. Copy. Kita paste sini. Teksnya add to cart. Save, kita lihat masuk enggak. Benar tampil ya. Saya mau tambahin rating ya, bintang-bintang ya. Font awesome lagi. Aja star. Seperti ini. Copy. Saya buka tag div, saya kasih kelas menu stars, pakai S ya. Paste, copy jadi 4. Satu lagi untuk yang ya, yang kosong ya, seperti ini.
paste sini, save, kita lihat. Nah, udah tampil. Sekarang kita atur. Pertama, saya mau atur gambarin dulu ya. Gallery, card, img. Width-nya 100%. Itu di sini udah kita hapus ya. Kita udah nggak perlu lagi di sini. Margin bottom pixel, border radius atas kiri 6 pixel, yang kanan 6 pixel, bawah kanan kiri 00. Lalu kursor pointer, save, kita lihat ya. Oh, gede lagi ya, berarti belum bisa dibuang nih width-nya. Kita balikin lagi width-nya ya, 300. Saya komentar dulu, save, kita balikin dulu ya. Sekarang kita atur menu infonya dulu ya. Gallery, card, menu info, displaynya flex, lalu justify content, space between, dari kanan kiri ya. Saya kasih gap 5 pixel. Padding bawah 5 pixel, kanan kiri 10 pixel. Save ya. Kita lihat jadi ngelebar ya. Soalnya ukurannya belum kita kecilin ya. Kita balik lagi, ini kita komentar dulu. Kita mesti ngatur ukuran cut sama galerinya ya. Jadi ini kita copy aja dulu biar kita atur sekaligus ya. Nah ini kita copy jadi 6. Ctrl Shift bawah ya. Oh bukan, Alt Shift bawah. Panah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Save, kita lihat dulu. Jason belum simpen ya. Save. Nah gini ya. Sekarang kita atur galerinya. Sini. Panggil menu galeri. Displaynya sini sama pakai grid ya, CSS grid. Raw gapnya 20 pixel. Lalu kolom gapnya 30 pixel. Kita atur lagi properti grid template column. Nah di sini kita atur ya, satu row itu ada berapa kolom ya. Saya membuat 3 kolom, jadi ada 3 produk ya dalam satu baris. Kita atur pakai satuannya fraction, 1 fr, 1 fr, 1 fr. Save, coba kita lihat. Nah gini.
Sekarang kita atur cut-nya ya. Gallery cut. Saya kasih border 1 pixel solid, warnanya CCC. Lalu saya kasih border radius biar nggak lancip 6 pixel. Padding bottom 10 pixel. Lalu saya kasih transition supaya nanti ketika di hover dia smooth ya. Lalu 3 second is. Kita atur gallery cut hover. Saya mau perbesar ya, jadi kita pakai transform scale, perbesar jadi 1,05, dikit aja. Save, kita lihat tuh gedein ya. Sekarang ini kita lebar nih, kita pulin segini ya. Ini kita jalanin 100%. Di sini width-nya kita hapus, udah nggak perlu lagi nih. Ini kita save juga. Nah, jadi gini ya. Baru sekarang kita atur nih menu infonya. Nah, ini kita jalanin lagi. Save. Kita lihat. Nah, jadi gini ya. Kanan kiri ya. Kita lanjutin. Menu info H3. Ini untuk ini ya, nama menunya. Text align left, lalu margin right 5 pixel, colornya var text color. Kita terusin untuk span ya, untuk harga ya. Menu info span yang ini ya. Colornya var text color, lalu font weight bold, text align left, padding topnya 2 pixel, display inline block, lalu width-nya fit content. Satu lagi untuk white space, no wrap ya, cuma satu baris. Save. Kita lihat kayak gini ya. Kita lanjutin untuk cut menu ya. Menu info cut menu yang ini ya. Background color var button color, lalu padding 10 pixel, border radius 4 pixel, lalu warna teksnya white. Save, kita lihat dulu.
Nah gini ya. Kita lanjutin. Sekarang kita atur menu info I. Ini untuk bintangnya, untuk ratingnya. Font size nya small, kita kecilin. Kita atur lagi menu info, menu star. Ini untuk yang ini. Colornya var primary ya. Kita atur lagi gallery card rating. Ini untuk ini ya, kan masih kerapatan tuh. Kasih margin top biar turun 15 pixel. Lalu align item center. Save, kita lihat. Nah gini. Sekarang kita atur responsifnya. Komentar, style, menu. Kita atur yang pertama kontainernya. Menu kontainer. Width-nya 100%. Padding-nya atas bawah 30 pixel, kanan kiri 10 pixel. Save. Nah gini. Sekarang kita atur H2 nya. H2 itu ini ya. Menu H2. Font size saya kecilin jadi 40 pixel. Save. Ada berubah. Sekarang kita atur ini grid-nya ya. Menu gallery. Create template kolom. Ini kan 3 kolom ya, satu baris. Sekarang kita buat satu aja, satu fraction. Kita atur paddingnya. Atas bawah 0, kanan kiri 30 pixel. Save. Nah beres. Nah gini ya. Sekarang kita besarin lagi. Nah ini ya menunya. Sekarang kalau ini kita klik, nah bergerak dia pindah ya. Cuman ini pindahnya instan nih. Kita buat smooth ya. Jadi kita atur scroll behaviornya. Ke atas. Nah di sini HTML properti itu scroll behavior, kita pilih yang smooth. Save. Karena kalau kita klik, nah gitu ya, lebih smooth dia. Kita klik, nah gini, gak instan ya. Atas nih gini. Menu sudah ya. Sekarang kita lanjutin lagi ke about.
Saya buka text section, saya kasih ID about. Saya buka tag div, text class, container. Saya buka tag p, saya kasih kelas title, teksnya about us. Saya buka tag h1, teksnya tentang toko kami. Sekarang kita atur CSS-nya. Saya kasih komentar style about. Kita panggil about. Saya mau kasih background color. Background colornya EF. Kita save. Ini belum di save ya. Kita lihat. Nah, ada keluar ya. Sekarang kita atur. Kita atur kontainernya. X width 1150 pixel. Lalu margin auto supaya ke tengah ya. Paddingnya atas 40 pixel, kanan kiri 0, bawahnya 60 pixel. Save. Gini. Kita atur nih title. About title. Text align center. Font size-nya 20 pixel. Margin bottom 20 pixel. Font weight 700. Lalu colornya oke, var primary. Save. Nah, udah ke tengah. Sekarang kita atur ini H1 ya. About H1. Text line center. Lalu font size 50 pixel. Colornya var secondary. Font weight 700. Margin bottom 50 pixel. Save. Nah, ini ya. Sekarang kita atur kontennya ya. Saya buka tag div text class row. Saya buka tag div text class about text. Isinya H2, teksnya one stop delicious. Tag BR. Saya buka tag P. Isinya lorem 50. Saya kasih BR lagi.
Saya buat tag P lagi, saya kasih kelas P2, isinya lorem 30. Saya buka tag A, href-nya saya kasih pagar aja, saya kasih kelas more, teksnya read more. Coba kita lihat ini ya. Sekarang saya mau pakai gambar ya. Kesini ketikin aja front cake shop. Saya mau bagian depan gambar toko kue. Ke gambar, cari ya. Ini langsung pakai yang ini ya. Ini klik kanan aja, pilih save image as, filenya cake store. Kita ke download ya. Filenya kita cut, Ctrl X ya, kita ke image, paste sini. Sekarang kita ke text editor, kita buka tag div, kasih kelas image box, buka img. Ini kita arahin ke gambar yang tadi kita download ya, image cakestore.jpg, alt nya toko kue. Save, kita lihat ya. Nah ini ya. Sekarang kita atur CSS nya. About row, ini ya. Displaynya flex, justify content, space between, paddingnya atas bawah 0, kanan kiri 30 pixel. Save. Gini, kita atur lagi. Row about text. Width-nya 50%. Kasih margin right 50 pixel. Save, kita lihat. Nah, ini ya. Kita atur row about text P2. Ini ya. Margin bottom supaya turun ya, 30 pixel. Sekarang kita atur buttonnya ya. Row about text, ini tombol more tadi ya. Yang ini ya. Width-nya background color
var button color, lalu padding 10 pixel, border radius 4 pixel, lalu color warna tag ya white. Save, kita lihat lagi. Sekarang kita atur ini gambarnya ya. Row image box, saya kasih width-nya 40%. Saya mau kasih background color white. Saya pengen dia seperti ada bingkainya nih, pinggirnya. Saya kasih padding, atasnya 12 pixel, kanan kiri 10 pixel, lalu bawah 5 pixel. Save. Ada seperti ada bingkainya ya. Cuma ini bisa kelebaran, kita atur width-nya sekarang. Row image box image, width-nya 100%. Nah gini ya, jadi 100% itu relatif terhadap parent-nya ya. Ini seperti ada bingkainya sekarang. Lalu saya pengen di tengah gambar ini ada tombol map-nya ya. Jadi kalau diklik ngarah ke alamat tokonya. Kita buat elemennya. Saya kasih kelas div, saya buka tag div, saya kasih kelas button map. Isinya saya kasih tag A. Href-nya kita arahin ke map. Ke sini. Pilih ini ya. Saya ketikin di sini Tugu Adipura. Ini asal aja ya. Klik di sini. Saya ambil nih linknya ya. Kita paste sini. Lalu supaya ngebuka halaman baru, saya kasih atribut target. Isinya underscore blank. Saya kasih title. Lihat map. Sini saya mau pakai icon ya. Kita ke ini font awesome ya. Bikin aja di sini map. Saya pakai ini ya. Copy, paste, save. Kita lihat udah keluar ya. Sekarang kita atur supaya ke tengah nih. Panggil kelas image box, lalu button map. Kasih position absolute, displaynya flex, lalu line item center, justify content center. Save dulu. Kita lihat belum ke tengah ya. Ke atas ya, kita atur nih di parent-nya. Kita kasih property position. Posisinya relatif. Lalu overflow-nya hidden. Save. Sekarang kita atur lagi button map-nya.
Width-nya kita buat 100%. Height-nya 100%. Tutup semua ya. Lalu left-nya 0. Height-nya 0. Bukan height ya, topnya 0. Lalu supaya di posisi di atas kita kasih Z index. Z indexnya 1. Sip, kita lihat. Nah, udah tengah nih. Ya, sekarang kita atur nih. Image box, button map A. Colornya white. Paddingnya 10 pixel. Displaynya block. Font size 40 pixel. Border radius 50% biar bulat ya. Lalu background color pakai RGBA. Rednya 0, greennya 0, blue-nya 0, opacity-nya 0,7. Save, kita lihat. Nah gini ya. Sekarang saya mau atur supaya kalau di hover dia ada animasi ya, berubah warnanya. Atur image box, button map A, hover, transform scale, saya perbesar ya, jadi 0,7. Background color saya pakai RGB lagi. Rednya 255, greennya 255, blue-nya 255, opacity-nya 0,8. Lalu color, warna ikonnya var button color, supaya ada smooth ya perubahannya. Kita kasih transition 0,3 second. Save, kita lihat hover kurang smooth ya. Sini kita kasih transisi juga ya, 0,3 second. Save, kita lihat. Nah udah smooth ya. Sekarang kita atur responsifnya ya. Ke bawah, komentar style about. Tapi kita atur kontainernya, width-nya 100%, paddingnya atas bawah 30 pixel, kanan kiri 10 pixel. Save, kita lanjutin, kita atur ini H1 ya. About H1, font size kita kurangin jadi 40 pixel, margin bottom 40 pixel. Save, kita atur row barisnya ya. Displaynya kita rubah jadi block
sebelumnya kan flex, lalu text line ke center sampai ke tengah. Save. Sekarang kita atur teksnya. About row, about text. Width-nya 100% supaya full. Margin bottom 30 pixel. Save. Sudah, sekarang kita atur nih gambar ya. About row, matchbox, width-nya 100%. Ini relatif terhadap pattern-nya ya. Margin bottom 30 pixel. Save. Nah gini ya. Kita balik lagi. Sekarang kita buat section kontak ya. Kita buka text section, ID-nya kontak. Saya buka tag div section class container. Saya buka tag div section class row. Saya buka tag div lagi section class column. Isinya H2, teksnya alamat. Kita buka tag P, isinya ini alamat ya, ini basing aja. Jalan Kenangan, nomor 123 Lampung. Save. Kita lihat. Keluar ya. Kita lanjutin dulu buat elemennya ya. Nanti kita atur CSS-nya sekaligus. Tag div section class column. Isinya H2, teksnya kontak. Lalu saya buka tag P, saya pakai icon ya. Ini saya pakai WhatsApp. Nah ini ya. Klik, paste. Isinya asal aja +62 12345. Saya copy. Kedua untuk email ya. Saya ganti nama ikonnya tuh envelope. Alamat emailnya saya masukin email saya abisanara@gmail.com. Save, kita lihat. Keluar, nggak mau ya, tampil. Ini bukan brand, solid. Save. Nah keluar ya. Kita lanjutin. Saya copy aja deh. Tiga jam operasional. Senin sampai Sabtu. Jamnya 07 sampai 19.
Ini minggu tutup. Save. Lihat. Keluar satu lagi. Ini untuk sosmed ya. Ikuti kami. Saya hapus dulu deh. Saya buku tag P, isinya A, harusnya pagar, lalu kelasnya sosial, isinya pakai ikonnya. Pertama YouTube, begini, copy, paste, copy lagi. Kedua TikTok, saya ganti aja jadi TikTok. Saya copy lagi. Ketiga Facebook. Satu lagi untuk Instagram ya. Save. Kita lihat. Nah, ada keluar ya. Sekarang kita atur CSS-nya. Saya kasih komentar, style, kontak. Pertama, kontak. Saya kasih background ya. Background colornya ini ya. Lalu colornya warna tulisan white. Save. Nah, gini. Creator container. Kontak container. Max width 1150 pixel. Margin auto. Padding atas bawah 50 pixel, kanan kiri 0. Save. Kita atur row-nya ya. Kontak container row. Displaynya flex. Lalu justify content, space between, lalu paddingnya sebuah 0, kanan kiri 30 pixel. Save. Kita lihat. Nah, ada gini ya. Sekarang kita atur ini kolomnya. Kontak container row kolom. Width-nya 20%. Save. Nah, gini dia. Kita atur H2. Kontak container row kolom H2. Colornya far primary.
margin bottom 20 pixel. Save. Kita lihat. Nah gini ya. Sekarang kita atur nih warnanya ya. Saya copy aja deh. Cepet. Saya ganti sosial. Colornya white. Margin right-nya 20 pixel. Save. Nah gini ya. Sekarang kita atur responsifnya. Ke bawah. Komentar dulu. Style kontak. Kita atur kontak container. Width-nya 100%. Padding-nya atas bawah 30 pixel, kanan kiri 10 pixel. Save. Gini ya, sekarang kita harus atur nih. Kontak container row, kita kasih flex wrap. Save. Kita atur sekarang lebarnya ya, lebar kolom. Kontak container row kolom. Width-nya 47%. Margin 10 pixel, kanan kiri 0. Save. Nah turun ya. Kita besarin lagi. Nah terakhir kita atur ini ya, footer ya. Section. Saya kasih kelas kredit. Saya buka tag div, saya kasih kelas container. Isinya created by, saya buka tag bold ya, Abisanara. Copyright 2025. Save. Kita lihat keluarga. Keluar ya. Kita atur CSS-nya. Style credit. Panggil kelas kredit. Background color 333. Colornya white. Text line center. Kita atur kontainernya. Max width 1140 pixel. Margin auto biar ke tengah. Padding bottom 20 pixel. Save. Sekarang kita atur responsifnya ya.
ke bawah, style kredit, kontainer, width-nya 100%, save ya. Gini ya, beres katanya. Besar lagi, ketika hook, about, kontak. Ini kita tes ya, jalan enggak? Ini kita close dulu nih. Klik. Nah, tampil ya. Tidak jalan tombolnya. Baik lagi. Jadi teman-teman, website profile company itu cukup sederhana dengan HTML, CSS, dan juga JavaScript ya. Kita cukupin dulu sesi kita kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan melengkapi fitur-fitur tampilannya, seperti kotak pencarian, keranjang belanja, dan juga detail menu dari produk-produknya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insya Allah di Coding Line.